Husain di Karbala, putra umur tani dalam membela Husain, putra al-Mustafa Husain di Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat fi naik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatullahi fil ar, ajalallahu farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para paduka Karbala, sampai juga kita di penghujung peristiwa yang begitu melukai keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini tangisan sahibul asri waz zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atas tragedi terhadap datuknya Imam Husain alaihissalam dan keluarga sucinya. Tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baitul Ahzan, yang tetes-tetes air matanya menggenang di pasir-pasir Madinah atas apa yang terjadi pada putra tercintanya. Inilah berita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Salamah. Inilah tragedi sepanjang sejarah. Sebuah tragedi yang memberikan berita yang begitu besar kepada seluruh kaum muslimin atas upaya penyelewengan dan pengkhianatan terhadap agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kembali bergabung dengan kafilah kecil keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung malam ke-10 Muharram, ketika duka cita ini begitu dekatnya dan wewangian syahadah telah meliputi keluarga suci ini. Kita melanjutkan kajian kita. Sebelum kita berbicara tentang duka cita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran pada surah Hud ayat ke-120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak wa jaa'a fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, dan semua kami kisahkan kepada kamu dari berita-berita tentang Rasul dalam upaya untuk meneguhkan apa yang ada di hatimu. Manusabbitu bihi fuadak, dan mendatangkan kepadamu kebenaran dan pelajaran atau nasihat, dan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang berita-berita yang telah terjadi kepada para rasul dan para nabi yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Ada tujuan yang sangat jelas kenapa Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan beragam berita tentang kisah-kisah Nabi, tentang penderitaan-penderitaan yang telah mereka lewati kepada seluruh kita semua, kepada seluruh orang-orang yang beriman. Tentu saja ayat ini tidak terbatas hanya kepada para nabi, tetapi juga tentang kisah-kisah yang memang memiliki nilai yang luar biasa atas keimanan kita. Kisah yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai syiar-syiar Allah. Yang Allah dalam surah Asy-Syura mengatakan, "Wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah itu, maka itu sesungguhnya merupakan bagian dari ketakwaan hati. Syiar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda-tanda akan hal-hal yang penting padanya. Ketika kita haji misalnya, seluruh apa yang kita dapati itu tidak lain adalah syiar Allah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ketika kita melaksanakan sa'i, kita membaca ayat ini. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu tidak lain adalah syiar Allah. Dalam kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim, Hasan Al-Mustafawi menjelaskan yang dimaksud dengan syiar itu adalah alama yushiru ila zikrillah, tanda yang mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada berita di balik syiar yang Allah paparkan dalam kehidupan kita ini. Dan tanda yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita ada satu peristiwa yang sekiranya peristiwa itu tidak terjadi, maka kita akan tersesat dari agama ini. Kita akan melenceng kembali sebagaimana umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW, yang di dalam Al-Quran mereka dikatakan sebagai yuharifuna kalima an mawadhihi. Mereka merubah ayat-ayat Allah itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin zahir dari ayat itu tetap seperti itu, tetapi makna yang ditampilkan adalah makna yang berbeda. Ketika ada orang datang kepada Muawiyah, dan orang itu bertanya, "Ya Muawiyah, kenapa engkau memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Kenapa engkau merampas kekhalifaan ini?" Apa jawab Muawiyah? Dia menggunakan ayat Al-Quran. Tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Bayangkan, Muawiyah menggunakan ayat Al-Quran untuk menegaskan kekuasaannya, bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuasaan ini kepada siapa yang diinginkannya. Tuhan yang menurunkan kekuasaan itu kepada siapa yang diinginkannya. Tuhan juga yang meninggikan siapa yang diinginkannya dan merendahkan siapa yang diinginkannya. Coba kita lihat. Dia menggunakan ayat yang sama, tapi merubah makna dari ayat itu. Membuat orang berubah dari pandangan yang sesungguhnya tentang Al-Quran. Jadi karena itu, peristiwa yang terjadi ini mengingatkan kita. Ada satu kondisi yang pada saat itu betul-betul kondisi itu adalah kondisi yang sangat berbahaya, yang sekiranya Imam Husain alaihissalam dan keluarganya yang kecil, keluarga yang mulia, yang tidak seorang pun dari kaum muslimin tidak mengenal dirinya, kecuali belakangan saja orang-orang yang hatinya ini penuh dengan penyakit, disebutkan kata Imam Husain saja, itu sudah muncul amarahnya, sudah muncul kedengkiannya, sudah muncul rasa tidak nyaman pada dirinya. Kita saksikan. Tetapi siapa yang tidak mengenal ini? Sosok yang tidak lain merupakan subjek dari Ahlul Bait, subjek dari ayat Tathir,
yang Allah mensucikan dirinya. Dan salah satunya tidak lain adalah Imam Hussein alaihissalam. Jadi keluarnya pengorbanannya Imam Hussein alaihissalam ini adalah syiar. Ini adalah alamat yang memberitakan kepada kita ada satu berita yang sangat penting. Yang berita ini hanya sampai kalau ada peristiwa ini. Dan masing-masing sosok yang mulia di dalamnya memerankan peran-peran yang sangat fundamental untuk menunjukkan betapa luar biasa peristiwa ini terjadi. Kalau kita baca sosok-sosok yang berkorban di situ, luar biasa. Termasuk peran yang nanti kita bicarakan, yaitu peran Sayyidah Zainab alaihissalam. Yang setelah peristiwa ini, bagaimana dari satu tempat pada tempat yang lain, dari satu kampung pada kampung yang lain, dari satu lorong pada lorong yang lain, dari satu masa pada masa yang lain, dari satu zaman pada zaman yang lain, tersebar sampai ke seluruh penjuru alam semesta ini, tidak lain karena peran Sayyidah Zainab alaihissalam. Saya pernah menyampaikan beberapa hari yang lalu, ada syair yang ditulis oleh Al-Syariati yang mengorbankan semangat dalam bahasa Persia. Once kemurdan kori Husaini kardan. Once kemondan boyat Zainabi bosan wagarna zidan. Mereka yang telah mengorbankan dirinya dalam perlawanan ini, mereka sudah menjalankan peran Imam Hussein. Mereka yang tinggal dan hidup saat ini, maka hendaklah dia melaksanakan tugas Sayyidah Zainab. Sekiranya tidak, dia tidak lebih dari Yazid. Di antara hal penting bagi kita semua tentu menghidupkan syiar ini, mengagungkan. Wa may yu'azzima sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah ini, fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah tanda utama dari ketakwaan hati kita. Kita menghidupkan, kita mengajak orang bersama-sama duduk mengenang peristiwa ini. Dan bahkan saya pernah mendapatkan satu nasihat, dan nasihat ini selalu terngiang di pikiran saya dan seringkali mengkhawatirkan saya. Ada guru saya dulu ketika di Iran, ketika saya masih belajar di Hauza, dia guru akhlak. Dia berbicara bukan hanya kepada saya, tapi berbicara kepada kami yang pada saat itu masih sebagai tolabeh. Dia berkata begini, mungkin nanti Anda menjadi orang yang menyampaikan ilmu. Mungkin hidup Anda baik, insya Allah. Dosa-dosa mungkin Anda berusaha untuk menghindarinya. Hutang barangkali mungkin Anda bisa bayar di dunia ini. Tapi betapa banyak para pengikut Ahlul Bait yang jatuh karena satu hal ini. Dia berkata, tahukah kalian apa hal itu? Kita terdiam dan kita tidak tahu. Dia berkata, nanti ketika semua pengikut Ahlul Bait ini dibangkitkan Allah di yaumil mahsyar, mereka mendapatkan tempat yang mulia. Wajah mereka bercahaya, bersinar-sinar. Mereka dikumpulkan dengan kedudukan yang tinggi. Tetapi pada saat itu banyak sekali orang yang menuntut mereka. Siapa yang menuntut mereka? Yang menuntut mereka adalah orang-orang dekat mereka ketika di dunia yang tidak pernah mereka sampaikan ajaran Ahlul Bait ini kepada mereka. Dan di hari itu mereka berkata, sekiranya kalian dulu sampaikan kepada kami kemuliaan Ahlul Bait yang seperti ini, apa yang kalian dapatkan, niscaya kami sudah bergabung dengan kalian. Mereka menuntut sampai sekarang. Dan betapa banyak kita yang khawatir, takut, dan sebagainya untuk menyampaikan ke sekeliling kita tentang ajaran mulia Ahlul Bait ini. Padahal ini suatu kemuliaan. Imam Ridho alaihissalam mengatakan, "Lau arafu nasa mahasina kalamina lattaba'una." Kalau orang tahu atas keindahan dari apa yang kami sampaikan ini, mereka sudah ikut kami. Walaupun seringkali Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Kunu laina zainan wala takunu alaina syainan." Jadilah penghias bagi kami. Jadi kita menampilkan keindahan-keindahan Ahlul Bait dalam seluruh tindakan kita.
dalam perkataan kita, dalam tatapan kita, dalam gerak-gerik kita, sikap kita kepada orang dan sebagainya. Jangan jadi orang yang membuat ajaran ini terlihat buruk. Saya tidak ingin berbicara lebih jauh tentang itu. Tetapi ini peristiwa yang terjadi pada peristiwa Karbala ini adalah salah satu dari syiar Allah yang sangat penting bagi kita semua. Dibandingkan sekedar Safa dan Marwah. Betul itu syiar Allah. Tapi ada syiar yang lebih penting. Bahkan Ayatullah Al-Ansari, penulis Madrasatain itu, kitab Madrasatain, berkata begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan haji agar orang-orang menunaikan ibadah haji dalam tujuan agar orang itu mengenal peristiwa Karbala. Kalau peristiwa yang terjadi pada haji, bagaimana pengorbanan yang dikorbankan apa? Kambing. Orang menjadi syiarnya Safa dan Marwah. Dia sa'i, dia keliling Ka'bah. Padahal bahwa pengorbanan yang asli itu, wa fadainahu bizibhin azim, kata Al-Quran, dan kami gantikan ini dengan pengorbanan yang lebih besar. Tidak lain adalah pengorbanan keluarga Nabi, pengorbanan Imam Husain alaihissalam. Sementara syiar yang paling agung, paling luar biasa tidak lain adalah musibah yang terjadi pada Asyura. Sementara Ka'bah, ada orang bertanya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dia bertanya, "Ya Fatimah, kalau betul suamimu Ali bin Abi Thalib sebagai imam setelah Rasulullah SAW, kenapa dia tidak berusaha atau tidak berjuang untuk mengambil haknya?" Ini seringkali pertanyaan ini muncul pada kita. Atau kadang-kadang orang bertanya pada kita, kenapa Imam Ali tidak melakukan satu gerakan untuk merebut kekuasaan itu? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Oh, ini jawaban yang luar biasa, dahsyat. Jawaban yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban dari seorang perempuan yang terhubung secara ruhania dengan langit. Sayyidah Fatimah berkata, "Mathalul imam kamathalil Ka'bah." Permisalan seorang imam itu, Sayyidah Fatimah mengatakan apa? Seperti Ka'bah. La ya'ti walakin yu'ta. Dia tidak mendatangi Ka'bah, itu tidak mendatangi orang. Orang datang kepada Ka'bah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Tetapi dia bukan mendatangi, tapi didatangi. Seorang imam bukan mendatangi. Kita yang memerlukan imam, bukan imam yang memerlukan kita. Ini sebuah kesalahan. Kita yang memerlukan pembimbing. Kalau dirinya, dia sendiri hakikat cahaya. Kita yang memerlukan cahaya itu bukan dirinya. Wong dirinya sendiri adalah hakikat cahaya itu. Kita yang tidak memiliki cahaya itu yang memerlukan pada sumber cahaya. Kita yang memerlukan sumber petunjuk. Kita yang mendatangi itu, gitu. Kenapa ada banyak orang yang cerdas, yang pintar, tidak dapat menerima hidayah ini, tidak dapat kemudian mendapatkan cahaya ini, karena mereka menutup dirinya. Mereka tidak mau membuka dirinya. Ketika orang itu membuka hatinya, ada hadis tentang dari Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya riwayat itu dikatakan bahwa hadis Isawiyah, katakan bahwa barang siapa yang mendatangi dia akan menemukan, dia akan menjumpai. Barang siapa yang mencari dia akan menemukan. Barang siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Menarik bahwa kalau kita semua ini mendapatkan petunjuk, betul kita semua alhamdulillah, kita sangat bersyukur, salah satu nikmat Allah yang ada pada kita mendapatkan hidayah ini. Kenapa? Yang pertama tentu saja kita membuka diri kita. Yang kedua, kita berusaha mencari. Allah berikan petunjuk. Betul bahwa sebelumnya kita harus terlempar pada kelompok ini, masuk pada kelompok itu. Kita dari tahlilan, kemudian mengharamkan tahlilan. Kita berjumpa dengan kelompok ini, luar biasa. Tetapi pada akhirnya Allah temukan kemudian hakikat kebenaran itu. Kenapa? Karena di proses pencarian ini. Saya pernah dulu dilahirkan dalam keluarga yang sangat luar biasa.
kakek saya seorang kiai besar di Palembang dan sangat memegang tradisi. Tapi ketika muda saya tertarik pada Muhammadiyah. Saya haramkan kemudian tahlil itu TBC, takhayul bid'ah khurafat. Saya ajak debat semua orang. Enggak ada hadisnya, ini bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini senjata paling utama hadis ini. Wah, kita tantang semua. Tapi muncul lagi, saya pernah ikut kelompok Isa Bugis. Menjadi mentor Isa Bugis. Bahwa kita harus bagi dunia dua. Ada ayat-ayat Al-Quran yang terkait di masa diturunkan di masa jahiliyah. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah madaniyah. Kalau ketika jahiliyah, ayat-ayat yang diturunkan pada masa jahiliyah itu era di mana kita masih bercampur antara hak dan batil. Jadi karena itu yang boleh kita amalkan di masa jahiliyah hanyalah ayat-ayat yang turun di masa itu. Karena itu bahwa sholat dan sebagainya menjadi tidak wajib di situ. Dari situ saya ikut Jamaatul Tabligh. Ada ratusan orang saya ajak menjadi Jamaah Tabligh. Saya sering taubat sekarang. Banyak orang, ada yang hilang entah kemana, ke Pakistan, tidak balik lagi ke Indonesia dan sebagainya. Ada orang tuanya cari ke saya, kemana anak saya, hilang. Karena khuruj. Yang pernah ikut Jamaah Tabligh kita tahu lah, khuruj, seminggu, 2 minggu, 40 hari, 3 bulan, setahun, terus lagi, dan sebagainya. Pernah ikut Darul Arqam. Pakai sorban yang besar itu. Tapi ketika disuruh kawin, saya kabur. Dipadu-padukan kan dengan ini untuk mengikat. Oh, saya tidak mau, saya kabur, saya belum siap untuk kawin. Sampai ketemu dengan ajaran Ahlul Bait. Tidak ada jawaban. Sampai sekarang pun ketika kita bertanya-tanya, selalu dalam madrasah Ahlul Bait ini kita mendapatkan jawaban. Dari para imam kita, luar biasa. Apa yang tidak kita jumpai dalam madrasah Ahlul Bait. Dia bagaikan hidangan yang begitu komplit. Seluruhnya ada. Anda mau nikmati yang mana? Silahkan. Sehingga pertanyaannya, untuk apa Anda mencari sesuatu yang lain? Nah, kita kembali pada pembahasan ini. Ini dalam mengenang peristiwa ini. Peristiwa Karbala, min sya'airallah ini. Syiar Allah ini. Di sini dikatakan, yang pertama, manusabbitu bihi fuadak. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan hati kita. Allah mengatakan untuk menetapkan, mengokohkan fuadak, hati kamu. Walaupun dalam kajian hati ini panjang. Ada istilah-istilah yang banyak disebutkan. Ada sodr, ada qalb, ada fuad, ada domir, ada lub, ada lubulubab, ada sir. Itu ada tingkatannya. Di dalam dari qalb itu fuad. Kenapa disebut fuad? Itu karena dia sudah menjadi kokoh di situ. Kalau qalb itu masih berbolak-balik. Jadi ketika kita mengenang peristiwa Karbala ini, Al-Quran menggambarkan ini untuk apa? Untuk mengokohkan keimanan kita, keyakinan kita. Betapa banyak orang berubah keyakinannya, sadar betapa luar biasanya ada peristiwa yang sangat dahsyat, ada upaya untuk merubah agama ini pada jalan yang lain setelah mereka ikut dalam peristiwa Karbala ini, ikut pada Asyura. Tahun 2022 saya pernah menyelenggarakan di Palembang pertama kali penyelenggaraan Asyura yang besar. Kita sewa hotel di tengah kota, downtown, sewa hotel besar, walaupun jamaah pada saat itu tidak banyak. Tapi subhanallah, kebetulan ada seorang penceramah yang populer, yang pada saat yang sama, yang tidak jauh dari tempat itu juga melaksanakan tabligh akbar, pas 10 Muharram, sehingga banyak sekali, dan banyak yang tersesat ke tempat kita. Sudah dibilang bahwa ini bukan pengajian itu, tapi mereka datang, dan sudah masuk, tidak mau keluar lagi. Subhanallah, dari peristiwa itu berapa ratus berubah menjadi Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait. Ini kekuatan bagaimana kemudian peristiwa Asyura ini mengekalkan, mengokohkan, menguatkan kecintaan kepada Ahlul Bait alaihissalam, membuka cakrawala berpikir kita. Dulu ketika kita belum masuk pada majelis ini, ketika kita masih di luar, mungkin kita berpikir apa ini? Tangis-tangis dan sebagainya, mengenang duka cita, mengulang-ulang dendam masa lalu.
Mereka tidak paham. Tapi ketika sudah duduk mendengarkan apa yang disampaikan tentang peristiwa Karbala ini, sekalipun walaupun kita sudah berulang-ulang, bertahun-tahun, mungkin ada tahun 80 sudah kemudian menjadi Ahlul Bait, menjadi pengikut Ahlul Bait. Ada yang tahun mungkin 90 dan seterusnya. Kita berulang-ulang mengenang ini, tapi begitu kita mendengarkan kembali peristiwa Karbala ini, walaupun sudah kita baca, kita sudah tahu kisah-kisahnya, tetapi seakan ini sesuatu yang terus baru. Terus kita menangis. Bahkan semakin lama semakin keras tangisan kita. Semakin kita terasa memerlukan untuk terus duduk di majelis ini, mendengarkan peristiwa atau kisah atau maktal Karbala yang terus diulang-ulang itu, tapi itu selalu menggugah hati kita, menguatkan kembali kita. Ada hal yang luar biasa terjadi pada diri kita. Jangan dikira bahwa pada saat ini kita hanya duduk saja mengulang kembali peristiwa ini. Tidak. Saya sudah sampaikan pada beberapa malam yang lalu. Ketika kita berada di majelis Al-Husain ini, ada hal ruhania yang terjadi pada kita. Jiwa kita berbeda dari sebelumnya. Ada hal ruhania, ada cahaya ruhania yang luar biasa. Dijamin. Bahkan dalam satu riwayat saya baca, Sahibul Asri waz Zaman, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Pada saat peristiwa Karbala itu, dia menyaksikan peristiwa itu kembali. Karena peristiwa ini setelah kita sudah bicarakan pada beberapa waktu yang lalu, peristiwa ini adalah peristiwa yang abadi. Bukan hanya peristiwa pada lipatan sejarah, pada sebagian besar orang-orang yang mampu melihat secara batin, ya, secara ainul basarnya, dia menyaksikan lagi peristiwa itu. Saya pernah sampaikan, ada satu ayatullah ketika dia ziarah tidak bisa tidur, dia terus-menerus terjaga. Muridnya tanya, kenapa Anda tidak bisa tidur? Dia berkata, bagaimana saya bisa tidur sementara saya mendengar suara Sayyidah Zainab? Apalagi Sahibul Asri waz Zaman. Peristiwa ini terpampang langsung di hadapan dirinya. Dan dalam riwayat dikatakan, Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman ajallahu farjahu syarif, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mengetahui satu persatu mereka yang hadir di majelis ini. Dan ada banyak lah, saya tidak ingin sampaikan, ada banyak hadis, banyak riwayat yang terkait dengan ini. Jadi karena itu mengenang peristiwa ini mengokohkan hati kita. Dan siapa mengokohkan dalam ayat ini? Kami, kata Allah, manusabbitu bihi fuadak, bahwa kami akan mengekalkan, menguatkan hati kamu, jiwa kamu dengan peristiwa mengenang ini. Yang kedua, Pak, waja'aka fi hazil haq, dan kami datangkan kepada kamu apa? Kebenaran, realitas yang sesungguhnya, kesadaran bahwa dengan mengenang peristiwa ini kita muncul lagi beragam kesadaran, beragam keterbukaan, hal-hal yang luar biasa terjadi pada kita. Bahwa kita berbaiat kembali, kita akan berada dalam jalan kebenaran ini sepanjang masa kita. Kita akan mengorbankan hidup kita, diri kita, kepada siapa? Kepada Al-Imam. Kita semua punya peran-peran penting dalam proses ini. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan, wa mau'idzah, nasihat. Ada banyak tentu saja para penceramah, para ustadz, ketika berbicara tentang peristiwa ini, ada banyak pelajaran, ada banyak nasihat. Kita menyaksikan, karena itu ketika Sayyidah Zainab ditanya tentang peristiwa Karbala ini, apa yang dia jawab? Kalimat yang sangat indah, yang kita semua hafal, wa ma ra'aitu illa jamila. Tidak aku saksikan dalam peristiwa ini kecuali apa? Keindahan semata. Yazid ingin kemudian menjatuhkan, dia ingin mengatakan bahwa apa? Ini lihat bagaimana kemudian orang yang katanya dijamin Tuhan dan sebagainya, yang dimuliakan, tidak ada nilainya, hina. Tapi yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab sebaliknya, tidak aku saksikan kecuali apa? Keindahan. Kalau kita lihat dari hakikat kebenaran, hakikat pembelaan kepada agama, hakikat pembelaan kepada wilayah, kita menyaksikan bahwa semua apa yang terjadi pada keluarga suci ini, semua keindahan. Bahkan ada banyak para
ulama kita, para ilmuwan kita, para intelektual kita yang mengkaji dari syair-syairnya misalnya. Wah, syair-syair yang muncul di dalam peristiwa Karbala itu, syair-syair yang indah, bahasanya tinggi luar biasa. Itu dikaji. Ada ilmunya tersendiri. Ada lagi yang bagaimana strategi perlawanan yang dilakukan. Dikaji betul. Sehingga mereka tahu bagaimana posisi dari Habib Al-Madzahir, bagaimana posisi Abu Fadl Abbas. Semua yang dilakukan itu punya strategi tersendiri. Sehingga perang ini menjadi panjang. Bagaimana para pejuang-pejuang ini, mereka bisa membunuh bahkan ratusan, ada yang ribuan dibunuh. Imam Hussein itu membunuh hampir 1.000 orang dalam perang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini semua ada pelajarannya, gali, dikaji, luar biasa. Padahal ini kecil, dikepung oleh 40.000. Tapi pertahanan yang terjadi dalam perang ini sampai hampir menjelang maghrib. Bayangkan, ini kan berarti walaupun cuma 73 orang, dan hanya beberapa orang yang memang melakukan perlawanan, ini bisa melawan musuh yang begitu banyak. Ada strategi yang dilakukan. Bukan mukjizat. Kalau imam ingin melakukan mukjizat sebelum datang ke Karbala, orang sudah habis. Sudah datang jin itu kepada Imam Hussein alaihissalam. Kalau engkau perintahkan kami, sebelum engkau datang, ini semua sudah habis. Jin itu bisa memindahkan istana Ratu Balkis dari San'a ke Palestina. Apalagi sekedar menghabisi pasukan dari Umar bin Sa'ad, Shimir bin Zijausan, dan sebagainya. Bahkan ketika hendak peperangan berlangsung, sebelum perang, ada seorang sahabat berkata, "Ya Imam, aku sudah sangat dekat. Panahku ini bisa sampai pada Shimir bin Zijausan. Apakah aku panah dia sekarang?" Imam kata, "Jangan. Nanti kita tidak boleh memulai perang sebelum kita diperangi." Ada banyak sekali nasihat yang indah di sini. Ada banyak keindahan, ada istar, pengorbanan, pendahuluan yang lain. Pelajaran paling mendasar, pelajaran yang paling penting adalah kesetiaan kepada imam. Ini pelajaran yang paling dahsyat. Kenapa? Betapa banyak dalam perjalanan sejarah orang yang diuji dengan ketaatan, ketundukan pada imam ini. Saya pernah sampaikan, ada orang bertanya dalam kitab Al-Ansab, ada bertanya kepada Imam Bagir alaihissalam, "Ya Ibn Rasulillah, ikhbirni haulal ibnukum al-Mahdi." Beritakanlah, kabarkanlah tentang putramu al-Mahdi. Imam Bagir mengatakan apa? Hadza amrun sakil. Adalah persoalan yang sangat berat. Walahu ghaibatan. Ahaduhuma atwal minal akhar. Dia akan mengalami dua kegaiban. Yang satu kegaibannya lebih panjang dari sebelumnya. Dan keimanan kepadanya pada saat masa kegaiban itu, Imam Bagir mengatakan pada kitab itu, dia sebutkan, kalau saja orang-orang tahu di mana tempatnya Imam Mahdi itu, mereka sudah akan datang membunuhnya. Tetapi kata Imam Muhammad Al-Bagir, kegaiban ini menjadi ujian bagi Syiah kami. Ada banyak mereka yang berlepas diri dari imamah ini. Hanya mereka yang selalu terikat dengan kami, hati mereka, mereka lah yang akan selamat dalam ujian ini. Jadi ini satu hal yang berat. Pelajaran bahwa pelajaran ketaatan pada imamah ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak orang menyimpang dari imamah ini. Sudah panjang perjalanan, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada beragam lagi. Ada lagi nanti Syiah-Syiah yang beragam juga. Yang kadang kita tidak pernah dengar juga. Ada Alawiyah misalnya. Yang penting dia beriman pada Imam Ali, tidak sholat, tidak mengajarkan, tidak apa-apa. Itu semua akan termaafkan. Dan yang keempat apa dalam ayat ini? Wa zikra lil mu'minin. Ini apa? Mengingatkan, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hati-hati, kita berada pada pihak yang mana? Anda berada pada pihak Imam Hussein alaihissalam, tidak ada di antara kedua itu. Kalau Anda membiarkan, dalam perang Siffin misalnya kita lihat yang terjadi ketika peristiwa tahkim itu,
bagaimana terpecah. Ada yang tetap sebagai pengikutnya Muawiyah, ada yang sebagian kecil bersama dengan Imam Ali, ada yang keluar menjadi Khawarij. Bahwa kedua-dua ini ditolak jelas. Ada mereka yang ini menganggap, oh ini persoalan dunia, kita harus membersihkan hati kita, kita pergi meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi ini, kita hanya beribadah kepada Allah. Itu kelompoknya Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang demikian juga tidak diterima. Ini peringatan bahwa dalam proses kehidupan ini Anda berada di mana? Anda tetap bersama teguh dalam memegang apa? Allah telah menurunkan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kata Al-Quran. Wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah ini. Jangan kemudian terpisah-pisah. Jangan tercerai-berai. Ketika terlepas dari tali wilayah ini, maka seluruh apapun yang kita lakukan menjadi tidak bermakna. Kita memohon, apakah orang ketika sudah berbaiat, sudah jelas-jelas mengikuti Ahlul Bait, ada jaminan bahwa dia tidak akan tersesat? Padahal ayat Al-Quran mengatakan apa? La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan lagi engkau palingkan hatiku setelah engkau berikan petunjuk. Kita menginginkan petunjuk ini terus bersama kita. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak sekali upaya-upaya menyimpangkan kita dari jalan wilayah ini. Karena itu, mengenang kembali peristiwa Karbala ini adalah bagian dari upaya kita untuk menegaskan kembali keimanan kita kepada para a'imah alaihimussalam. Hadir dalam peristiwa ini menguatkan keimanan kita, mengembalikan kita. Bahkan salah satu ulama mengatakan ketika seseorang hadir dalam majelis Imam Husain, pada hakikatnya dia tengah bertaubat. Kenapa disebut bertaubat? Bahwa dia kembali lagi menegaskan dirinya bahwa dia berada dalam jalan Al-Husaini. Para paduka Karbala, malam ini adalah malam duka cita. Marilah kita terbangkan ruh kita sejenak, bergabung dengan kafilah kecil yang berada di Sahara yang gersang. Di hari 10 Muharram, kita saksikan bagaimana pembantaian terjadi. Ini bukan perang, ini bukan pertarungan. Karena yang dihadirkan oleh Imam Husain tidak lain adalah kelompoknya yang sangat kecil dengan perempuan-perempuan dan kanak-kanak. Bahkan ada di antara mereka yang baru saja lahir. Bahkan di antara perempuan itu ada yang dalam keadaan mengandung dan melahirkan di Karbala. Ini bukan peperangan. Ini bukan pertarungan. Ini adalah pembantaian. Imam Husain sudah sendiri. Satu persatu sahabatnya di 10 Muharram telah tumbang. Habib Al-Muzahir yang telah berperang bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan ayahnya Imam Ali dalam perang-perangnya, perang Jamal dan perang Siffin, berperang bersama Imam Hasan alaihissalam, dan kemudian mengorbankan dirinya menggapai cawan syahada membela maulanya Al-Husain alaihissalam. Kita saksikan Burair bin Khudair yang menjadikan dirinya itu sebagai benteng, sebagai tameng ketika Imam Husain alaihissalam dalam keadaan sholat zuhur. Ia membentangkan tubuhnya menerima ratusan anak panah. Ia menguatkan dirinya dalam nafas-nafas kematian. Sebagian riwayat menyebutkan tubuh dari Burair bin Khudair terdapat hampir 500 anak-anak panah. Ia berdiri terus menahan kematian agar nyawanya tidak terlepas dari tenggorokannya, agar maulanya Imam Husain dapat menunaikan sholat terakhirnya. Zuhair menjaga agar seluruh jamaah
yang sholat bersama dengan Imam Husain, agar keluarga suci Rasulullah SAW tidak terganggu kehusyuan hatinya dalam hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia korbankan dirinya ketika seluruh sahabat-sahabat itu telah tumbang, ketika kepala sebagian sudah dipotong, dilemparkan bagaikan bola. Bani Hashim yang berdiri membentengi Al-Imam Husain. Bagaimana kita saksikan Qasim yang masih berusia 9 tahun, yang meminta izin kepada pamannya, yang pamannya tidak mau melihat wajahnya. Imam Husain berpaling setiap kali mendatanginya, tapi dia terus menggoyang-goyangkan kaki Imam Husain untuk memohon izin untuk dapat berperang. Sehingga kemudian Imam Husain memberikan izinnya dengan memohon maaf kepada saudaranya Al-Hasan. Ia pasangkan tutup kepala kepada Al-Qasim. Kepala itu begitu besar. Ia berperan tanding perkasa untuk menunjukkan pembelaannya kepada pamannya Al-Husain. Tapi pedang musuh Durjana menebas-nebas tubuhnya, memotong-motong setiap bagian tubuhnya, memotong kepalanya dan melemparkan kembali ke kemah Imam Husain. Kita saksikan Ali Akbar. Bagaimana pemuda yang begitu tampan, yang wajahnya begitu mirip dengan Rasulullah SAW, tampil di hadapan musuh yang begitu beringas. Ia berperang dengan seluruh keperkasaan Ali bin Abi Thalib, keperkasaan ayahnya Al-Husain. Ia berperang tanpa rasa takut sedikit pun. Puluhan musuh tumbang di tangannya. Semua gemetar ketika menyaksikan wajah Ali Akbar, karena wajah itu begitu mirip dengan Rasulullah SAW. Seakan sekarang Rasulullah tengah memerangi mereka. Bagaimana pedangnya meliuk-liuk, tapi panas yang begitu membakar dan terik matahari yang menjadikan Sahara Karbala bagaikan kobaran api, membuat tubuh seorang pemuda yang seperti ini merasakan dahaga yang begitu luar biasa. Sampai tenaganya habis dan kemudian musuh memukul tubuhnya dari belakang. Ia terluka. Ia kembali kepada abahnya dan berkata, "Ya Abah, berikan sedikit air kepadaku." Tapi kita tahu bagaimana Imam Husain berkata, "Wah, gak usah. Duhai kekasihku, aina ma'ul, aina lima. Dari mana aku air?" Imam Husain kemudian menjulurkan lidahnya, dan lidah itu kering bagaikan kayu. Ia berlari lagi kencang menerjang musuhnya. Ia berperang tanding, tapi musuh Durjana yang lebih banyak memukul dirinya dari belakang dan jatuh dari kudanya. Mereka menginjak-injak tubuh Ali Akbar, mencincang-cincang tubuh Ali Akbar. Ali Akbar berkata, "Ya Abah," meminta pertolongan kepada Imam Husain, tapi kudanya yang kekang, kudanya terikat pada kakinya, justru membawa tubuh itu ke tengah-tengah musuh. Dia tercincang-cincang. Kita saksikan ketika anak-anak berteriak, "Absar, Absar." Sukaina menarik Abu Fadl Abbas dan berkata, "Ya Papa, ya, kami haus." Abu Fadl Abbas minta izin kepada maulanya Al-Husain untuk mengambilkan air. Imam Husain berkata, "Ambilkanlah air, duhai Abbas." Abu Fadl Abbas, kita tahu, mengguncangkan kudanya. Ia berlari dengan cepat, membuat musuh-musuh Durjana yang mengelilinginya takut kepadanya. Bagaimana ketangkasannya menyebabkan banyak di antara musuh-musuh terbunuh. Bagaimana perisainya menghalangi beragam anak-anak panah, sehingga sebagian riwayat mengatakan perisainya itu bagaikan landak yang dipenuhi dengan panah-panah yang luar biasa, menjaga tubuhnya sehingga dia sampai ke Sungai Furat. Kita saksikan kemuliaan hati seorang Abbas.
Ia mengambil air walaupun dalam keadaan dahaga yang hendak meminumnya. Ia teringat kepada anak-anak yang kehausan. Ia penuhi girbahnya. Ia segera menunggangi kudanya untuk segera kembali membawakan secepat mungkin air ini kepada anak-anak yang dahaga dan kehausan. Ia berbalik, tetapi musuh sudah menentang dirinya, membuat kemudian formasi berlapis. Ia menebas musuh-musuh itu. Tapi tiba-tiba ada seorang yang durjana yang berada di balik satu pohon, bersembunyi di balik satu pokok, yang ketika Abbas melewatinya, ia menebas tangan kanan Abbas. Kita saksikan air itu jatuh. Abbas segera mengambil air itu dengan tangan kirinya. Tetapi tangan kiri itu juga terpotong. Anak panah menembus tubuh Abbas. Ia segera berusaha untuk mengambil air itu dengan giginya. Ia berusaha berlari dengan kedua tangan yang telah terputus, darah yang telah mengucur, dengan mata pandangan yang kemudian menjadi suram. Abbas berusaha berlari, tapi yang mengecewakan hatinya ketika kantung air itu dipanah dan airnya jatuh. Abbas jatuh tumbang. Bagaimana musuh mencincang dirinya. Dia berteriak, "Wa akha, wa akha." Imam Husain yang menyaksikan itu kemudian mengejar saudaranya Abu Fadl Abbas. Ia kemudian melompat dari kudanya, menghalangi musuh yang terus kemudian mencincang tubuh Abu Fadl Abbas. Ia menggendong kepala Abbas, darah memenuhi wajah Abu Fadl Abbas, sehingga dia tidak lagi melihat abangnya yang datang. Imam Husain membasuh muka Abu Fadl Abbas, ia menciumi dahi Abu Fadl Abbas yang dipenuhi dengan darah. Abu Fadl Abbas berkata, "Ya abang, maafkan aku. Jangan bawa jasadku ke kemah. Jangan permalukan diriku di hadapan Sukainah, di hadapan Ruqayyah." Imam Husain berkata, "Kini tulang punggungku telah patah." Ia kembali ke kemah. Ia berusaha membersihkan kemah itu dari pasukan musuh. Ia meminta anaknya Ali Asghar. Kita tahu bagaimana perlakuan umat durjana ini. Ketika Ali Asghar ditampilkan dengan tangan Imam Husain, Imam Husain dengan hati yang memelas berkata, "Dosa apa pada anak ini sehingga kalian menghalanginya dari akhir? Sekiranya kalian hendak mengambil bermusuhan denganku, maka permusuhan kalian hanya dengan diriku. Tapi anak yang baru lahir ini, anak yang baru menghidup udara segar ini, di darahnya ada darah Rasulullah SAW. Kalian biarkan anjing dan babi meminum dari sungai Furat, sementara anak ini dalam keadaan kehausan. Tapi ada panah Harmalah bin Kahil menembus leher Ali Asghar." Masya Allah. Duka cita apa lagi yang menghancurkan dan meremukkan hati Al-Husain? Ya Allah. Darah itu jatuh membasahi seluruh tangan Imam Husain. Ia memeluk anaknya dalam keadaan terakhir. Ketika anak itu menggelepar-gelepar sejenak dipanggang oleh anak panah durjana, ia datang kepada Sayyidah Zainab. Ia memberikan anak itu kembali. Inilah saatku untuk kembali. Inilah saatku untuk menggapai syahadah. Inilah saatku untuk berjumpa dengan datukku Rasulullah SAW. Dengarkanlah panggilan Imam Husain. Ia berdiri sendirian di atas kudanya. Ia memanggil kembali sahabat-sahabatnya, "Ya Habib Al-Muzahir." Ia memanggil kembali sahabat-sahabatnya. "Ya Muslim, bid'ah saja. Wa ya abdal safa, wa ya farsanil haija, mali unadikum fala tasma'un,
wahai Habib Muzahir, wahai Zuhair, wahai Muslim, wahai Abdullah As-Safa, wahai para perkasa, kenapa kalian tidak mendengar panggilanku? Dalam riwayat disampaikan, ketika Imam Husain memanggil satu persatu sahabat, tubuh itu bergetar, seakan hendak bangun kembali dari kematiannya, menyambut panggilan maulanya. Ketika Imam Husain memanggil Habib Al-Muzahir, ya Habib Al-Muzahir, tubuh yang sudah tercincang itu kemudian bergerak dan bergetar. Ketika Imam Husain memanggil sahabatnya, duhai Zuhair, Zuhair pun menggerakkan tubuhnya, tapi tidak mampu bangun kembali membela maulanya. Ketika Imam memanggil satu persatu, tubuh itu bergetar kembali. Imam berkata, kenapa kalian tidak mendengarku? Kenapa kalian tidak menjawab panggilanku? Semua dalam keadaan terdiam. Kalian telah nyenyak dalam tidur kalian, bangunlah sejenak. Belalah kami keluarga Rasul, belalah kami maula kalian. Tapi semua itu terdiam. Kematian telah menenteramkan mereka. Syahadah telah mengambil ruh mereka. Imam berbalik. Ia mendatangi perempuan-perempuan di kemah. Imam berkata kepada Sayyidah Zainab, inilah saatnya aku pergi. Carikan pakaian yang buruk bagiku. Sayyidah Zainab kemudian mengambilkan sebuah pakaian yang buruk. Imam kemudian berkata, tidak, ini tidak sesuai dengan kehormatanku. Ia mengambil pakaian dan merobeknya. Pakaian itu menjadikan pakaian yang bagian dalam dari tubuhnya, agar musuh-musuh kelak tidak akan kemudian tergoda untuk mengambil pakaiannya. Ia berpisah satu persatu dengan anak-anaknya, dengan perempuan-perempuan yang ada di tenda itu. Tapi ia tidak ditemukan putrinya yang terkecil, Sukainah. Ia cari ke sana kemari, ia dapati Sukainah bersembunyi di sudut tenda sambil memegang kemudian ujung tenda itu. Imam mendatanginya, tapi Sukainah menepiskan tangan Imam dengan menangis. Imam memeluknya dan berkata, duhai anakku, ya Abah, kenapa kau akan tinggalkan kami? Imam kemudian memeluknya, menciumi. Sukainah berkata, ya Abah, jangan tinggalkan aku. Imam berkata, sabarlah putriku, sabarlah sejenak. Sukainah berkata, ya Abah, usaplah kepalaku seperti engkau mengusapkan anak yatim. Falanatullah ala zalimin wa sayalamun allazina zalamu ayyamun kalabin yankalibun.